Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau seperti biasa, kita mau update ikan cupang kita, ikan-ikan cupang hasil silangan dan ikan cupang hasil silangan yang penuh dengan kejutan kayak gitu guys. Jadi ini ikan cupang hasil silangan yang ada di rumah dan kita mau sedikit review ikan cupang yang ada di rumah dan sekalian update juga pastinya guys. Ya kita mau ngapain aja pastinya kita lihat aja nih guys. Jadi kita lagi beli ikan cupang juga, kita update juga nih guys. Jadi langsung kita lihat aja nih ikan-ikan yang lagi kita jodohin dan ikan-ikan koleksi dari hasil silangan nih guys. Jadi pertama kita mau review ikan yang lagi kita breeding nih dan apa aja yang mesti dilakuin kalau udah kayak gini nih guys. Nah ini ikan-ikan yang lagi kita breeding, ini ikan cupang silangan yang warnanya mirip kayak ikan kekinian dan ini kita inbreed dan kita nyari indukan female-nya ini warna merah. Dan kita pengen ada bercak-bercak badannya nih warna merah kayak gini nih. Jadi sempat kita review juga di video sebelumnya. Ternyata untuk bercak-bercak warna merahnya ini mirip kayak ikan-ikan yang ada ngebras warnanya. Dan ini lagi kita jodohin. Dan ini hari kedua setelah penjodohan kita udah lepas female-nya dan ternyata dia lagi ngelipet tadi. Dan kita nggak tahu nih di bawah ada telur udah banyak apa enggak. Kita cek aja guys. Nih. Oh ternyata belum ada guys. Jadi kalau ada telurnya biasanya ketahuan nih. Dan yang ini nih guys, ini indukannya nih itu. Mungkin teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, kita udah cetak ikan yang warnanya tuh ngebras, jadi mirip kayak Armageddon, cuma dia lebih ke basegel. Enggak kayak MG sebenarnya sih, dia kepalanya merah dan ini hasil silangan dan ini kita lanjutin beritanya nih. Jadi gimana hasilnya nanti bakal kita update juga nih. Dan terus yang kedua, ini kita jodohin. Ini hari pertama nih kemarin dan ini hari kedua. Setelah kita lihat ada buih, ternyata ini udah ada nih. Kita lepas aja kalau kayak gini guys. Jadi bang airnya kotor. Ini bukan airnya, ini karena lumut guys. Jadi kita baru ganti air kemarin. Nih itu. Nah nih guys tuh. Ini langsung kita jodohin aja. Ini dari Globis nih. Jadi yang kemarin dapat harga special price dari Pak Ustadz. Ini indukannya nih, tuh Globis metalik guys. Jadi untuk warnanya dia tuh lebih ke Globis dagingnya. Terus untuk warna bagian luarnya tuh sisiknya dia mirip kayak ini, mirip kayak emang bukan mirip sih, emang ikan-ikan multimetalik tuh. Itu. Jadi ini setelah penjodohan pertama ternyata kita lihat ada buihnya dan kita lepas aja nih. Nih indukannya nih. Jadi udah kita tunggu aja nanti untuk update-nya dia bakalan jadi telur apa enggak, nanti bakal kita informasi lagi guys. Jadi kalau kayak gini tinggal kasih daun aja nih tuh. Kasih daun, nanti buihnya nih ada di bawah daun ini nih. Atau bubble nestnya ada di bawah pohon ini. Dan untuk pemakaian kapu-kapu biasa sampai hari ketiga aja. Kalau udah masuk hari ke-minggu tuh biasanya kalau enggak kena matahari langsung dia biasanya tanamannya suka busuk. Tuh, contohnya kayak gini tuh. Dan ini udah lumayan banyak juga nih buihnya, tapi pada diajak-ajak lagi guys. Nah ini contoh tanaman yang busuk nih. Jadi kalau kapu-kapu kalau lebih dari 3 hari biasanya kalau di indoor pasti bakal busuk kayak gini tuh. Kalau bagus sih kita pakai tanaman kayak peroktit, tapi sebenarnya sih kalau kebusukan tanaman ini kalau masih belum terlalu parah banget sih masih aman menurut saya nih. Dan ini female-nya nih. Ini kita pakai CTPK dan ini kita pakai female-nya ini dari DTCT nih tuh. Jadi ini DTCT tuh kita nggak dapat male-nya dan kita cuma dapat female-nya. Dan ini mau kita lanjut closing nih guys tuh guys tuh warnanya tuh. Ekornya kita lihat aja tuh, dia agak kayak CT tuh.
Jadi ujung-ujungnya itu frontal, cuma bukanya raynya nggak maksimal banget tuh. Dan ini langsung kita pasangin aja, karena kalau kita lihat si indukannya lumayan bagus juga, udah bisa bikin buih. Jadi kalau saya di breeding di sini kalau udah masuk ke 4 bulan udah langsung saya gas aja guys. Saya gas, saya breeding, dan kita gabungin aja tuh. Nah kita gabungin aja nih. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan jadi guys. Jadi ini 3 pair udah, dan ini sayangnya gelap nih. Ini kalau kita lihat telurnya udah ada nih. Jadi kalau telurnya udah ada dan si betinanya jauh dari si jantan, ini biasanya ngelipetnya udah kelar. Biasa kita cek dulu nih, kita angkat nih, tuh guys udah kelar tuh. Dan kita lihat telurnya juga, perutnya juga ada habis telurnya. Tuh, ini female-nya nih. Jadi ini kita ngebreed multicolor, half moon multicolor nih. Nih kayak gini guys tuh. Dan udah kayak gini biasanya saya angkat aja betinanya biar si jantannya tuh fokus ngurusin telur. Jadi kalau kondisinya si jantan ada di bawah bubble sini, kemungkinan dia udah selesai ngelipet dan si betinanya ngejauh. Dan yang ini, yang kedua, tiga, empat, ini kelima nih. Yang kelima ini karena belum ada buih nih. Dan si betinanya juga baru saya taruh. Jadi ini saya pakai indukan half moon nih, half moon grizzle kayak gini nih. Nih tuh half moon grizzle. Dan ini juga kita dapat dari hasil silangan juga. Cuma kalau lihat dari kombinasi warna cakep guys tuh. Nih tuh. Jadi kita main long pin juga, main plakat juga. Jadi ini karena mungkin ada di rumah lagi banyak indukan kayak gini, udah kita breed aja nih guys. Nih tuh cakep guys. Nih tuh cakep tuh. Bukanya juga lumayan bagus banget lah menurut saya nih. Cuma ini belum kita belum kita lepas si betinanya, karena lagi-lagi ini baru hari pertama. Kalau buihnya belum terlalu banyak dan si jantannya katanya belum maksimal banget, saya nggak bakal lepas tuh. Jadi kita lanjutin lagi aja, kita jodohin lagi guys. Jadi kalau ada telurnya, kalau saya sih reviewnya kalau bisa saran saya jangan terlalu lama. Kasihan nanti takutnya telurnya nggak jadi atau si ikannya stres, nanti bakal telurnya diacak-acak tuh. Dan ini avatar nih. Ini avatar temannya, avatar Nebula, ini Gordon. Ini lagi kita breedingin juga. Nah, ini kita breedingin. Cuma kita si betinanya pakai half moon HMPK, ekor HMPK. Si avatar ini nanti bakal kita update lagi nih hasilnya jadi apa enggak nih. Terus yang ini udah netes nih. Tuh udah netes. Cuma ini anaknya berenangnya belum maksimal banget tuh. Masih muter-muter, guys. Jadi masih muter-muter. Kalau kayak gini jangan dipindahin ke tempat guys, biarin aja dan jangan diganggu tuh, takutnya si ikannya malah stres, nanti malah kagak jadi tuh. Yang ini kita siapin nih. Jadi kalau siapin breeding ikan cupang, biasanya apa aja yang kita siapin? Pastinya kalau saya ini siapin medianya tuh pakai apa aja sih sebenarnya. Yang penting ukurannya lumayan gede tuh. Nah, kalau lumayan gede, toples juga sebenarnya bisa. Cuma kalau di toples kita nggak boleh telat mindahin ke wadah pembesaran tuh. Takutnya kalau telat nanti bakal si betina si jantannya makan anakannya kayak gitu guys. Tuh, jadi kalau breeding ikan cupang medianya apa aja sih menurut saya sih bisa. Yang penting kita tahu momen pas waktunya. Dan ini juga kita pakai medianya rata-rata tuh bekas galon bekas tuh. Jadi galon bekas, ember bekas. Jadi medianya tuh bener-bener yang enggak kepake banget lah, bisa dibilang ini sampah-sampah rumah tangga dan kita manfaatin aja. Jadi breeding ikan cupang sih sebenarnya di mana aja bisa. Tinggal kita lihat momennya aja, nunggu waktunya aja nih guys. Jadi kapan kita pindahinnya kayak gitu guys. Jadi dan kita update juga nih burayakan yang ada di atas rumah. Nah, ini udah masuk hari ke minggu guys. Ini udah seminggu nih. Jadi yang ini udah masuk seminggu dan kita setting outdoor, taruh di luar. Ini burayakan lumayan banyak tuh. Nih. Tuh guys, kita kalau outdoor gini agak lumayan bahaya nih. Takutnya ada capung nelor. Biasa capung jarum nanti bakal ke burayakannya, nanti bakal dimakan tuh kalau nggak kita kontrol. Jadi di outdoor sebenarnya kalau kata saya sih harus banyak-banyak sering-sering kontrol. Kayak gitu guys, beda aman di indoor. Cuma kelebihannya mungkin kalau di outdoor itu ikan biasanya kalau untuk pertumbuhan kayaknya lumayan cepet kali ya. Tuh ini guys tuh anakannya tuh. Dia ada anakan 2 piece juga. Ini 2 lubukan nih, kita jadi 1 nih. Dan ini masih kosong. Kita baru nyiapin medianya.
Ini kita endapin dulu airnya, kasih garam dan kasih tanaman juga nih. Ini nih guys, yang ini ada burayakan nih. Burayakan kecil tuh. Tuh, masih kecil banget guys, segede lidi nih. Tapi udah kita kasih outdoor, setting outdoor, kita kasih kita kasih kutu air tuh. Tadi kasih tanaman juga. Jadi alasan kenapa dikasih tanaman nih, takutnya kalau kondisi panas nanti ikan nggak ada tempat buat ngumpet. Jadi kalau ada tanaman biasanya oksigennya juga aman lah kayak gitu guys. Tuh, jadi kalau outdoor itu biasanya kapu-kapu lumayan panjang umurnya dibandingkan indoor. Nah, jadi yang tadi udah kita review tuh burayakan sama kondisinya. Untuk saya kenapa main di outdoor itu karena lagi-lagi medianya guys. Jadi untuk medianya sama sarananya juga kalau dari saya tuh lebih ke outdoor. Saya mau ngetes aja, pengen tahu hasilnya gimana untuk di outdoor. Dan jangan lupa dikasih tanaman tuh. Jadi kalau di outdoor itu rekomendasi harus pakai tanaman. Kenapa harus pakai tanaman? Ya karena kalau kondisi panas, kondisi hujan itu buat di ikannya sendiri benar-benar harus siap dalam segi fisiknya kayak gitu guys. Beda sama di indoor ya. Dan ini hasil silangan nih. Dan ini hasil silangan dari Dumbo Air Glowfish tuh. Jadi semuanya nggak naik ke Glowfish, dan rata-rata warnanya ada yang ke pineapple juga nih tuh guys. Dan ini juga rencananya mau kita setting ke outdoor, dan ada yang udah kita rent juga nih. Dan katanya ada yang bilang ke saya, kalau untuk Dumbo Air Glowfish itu masih jarang, dan di pasaran juga masih jarang yang jual juga, dan breedernya juga masih sedikit. Jadi ya ini kalau saya sih hasil silangan nggak beli jadi, dan ini hasilnya masih lumayan jauh. Ini baru setahun nih ikan, tinggal inbreed sekali lagi mungkin nanti lihat aja nanti kedepannya gimana nih ikan, apakah bakal bagus yang sesuai ekspektasi saya, atau boleh teman-teman komen-komen nih kira-kira laku gak ikan kayak gini dijual. Dumbo Air Glowfish yang warnanya hijau, dagingnya, badannya sama matanya juga hijau. Tapi untuk Glowfish sendiri sebenarnya nggak semua matanya hijau, badannya juga nggak semuanya juga lahir ke hijau. Ada yang balik lagi ke warna-warna asalnya, nenek moyangnya dari ikan cupang Dumbo Air sendiri tuh. Nih guys, jadi untuk yang saya rent sebenarnya ada, nanti bakal saya taruh juga studio Selby ini. Nah guys, jadi untuk female yang udah di breeding biasanya nanti saya karantina dulu nih. Nah ini saya karantina dulu, saya ganti sama ikan-ikan yang bakal saya review nih. Jadi saya kasih tahu ke teman-teman untuk ikan-ikan hasil silangan terutama nih guys. Ikan hasil silangan dan ikan-ikan hasil yang emang warnanya lumayan unik juga nih. Nah ini guys, ini yang anakannya udah kita rent dari silangan Dumbo Air Glowfish sendiri. Saya pilih ikannya yang sekiranya matanya tuh mirip kayak Glowfish, hijau stabilo dan warnanya juga hijau. Ternyata rata-rata tuh warnanya larinya ke pineapple. Tuh, ada yang mutasi juga dari hitam. Nah, ini yang lumayan enak nih. Cuma untuk size-nya tuh belum gede. Rata-rata di S. Walaupun udah beberapa ekor juga udah ada yang mau beli. Cuma untuk harganya juga saya juga ngasih ke temen juga nggak terlalu mahal ya, mungkin karena masih silangan. Ini karena teman ada yang mau aja sih, sebenarnya nggak niat saya jual, cuma mau dikembangin lagi genetiknya. Jadi untuk ikan-ikan crossingan sendiri kita harus butuh yang namanya pengalaman, rekomendasi juga, sama ya minimal ya baik silaturahmi lah ke teman-teman para breeder guys. Sambil nunggu ikannya pairing, kita cek dulu nih female yang udah kita gabungin dari ikan-ikan cupang hasil silangan sendiri. Ini dari ikan-ikan cupang hasil silangan sendiri. Ini kan kita nih guys, semua tuh. Jadi ini hasil silangan ikan-ikan cupang berdasarkan genetik nenek moyang kalau kata saya gitu guys. Jadi untuk nenek moyangnya sendiri ada yang lari ke lavender, tuh, ada yang lari ke koi, ada yang lari ke pensi, dan ada yang lari ke koper, warna-warna koper kayak gini. Dan Glowfish sendiri, dan ini kayaknya mesti harus kita sipon nih untuk airnya sendiri. Karena lagi-lagi guys, kalau ikan untuk air kotor itu biasanya penyakitnya ada mulai dari sickness, white spot, kayak gitu guys. Jadi ya kenapa harus ganti air, rajin rutin ganti air, ya mungkin itu jadi alasannya kenapa kita juga harus merawat air
untuk ikannya sendiri tuh. Kayak gitu guys. Apalagi kita ngomongnya indoor ya, bukan outdoor ya. Nah, terus kita sambil nunggu pairing, kita mau sedikit review nih dari ikan hasil silangan sendiri. Ternyata saya ada ikan yang lumayan cakep juga nih. Glopis, cuma ekornya agak ngebras guys. Tuh. Cuma sayangnya female-nya kita nggak ada. Kalau ada female-nya langsung kita inbreed lagi lebih cakep nih. Ini sih bilangnya kayak Armageddon sih. Cuma kalau saya lihat masih mutasi, untuk potensi mutasi iya. Nih guys, ekor ikannya nih. Nah tuh. Itu untuk ekornya rata-rata mecah begini tuh. Kita juga nggak tahu dia bakal lari ke Nemo atau ke Armageddon atau ke Panda. Kita juga nggak tahu ya. Ini mah cuma riset saya aja, atau kita coba nyelangin ikan ini biasanya berdasar pengalaman saya tuh. Jadi kalau untuk yang kayak gini kita harus cari pasangan female-nya nih. Dan ikannya masih muda nih, nanti nunggu tua. Nah, kalau udah tua baru maksimalnya mutasinya maksimal. Kalau masih muda kayak gini masih belum guys. Masih belum. Dan nanti bakal kita update lagi deh nih guys tuh. Dan terus untuk MG nih, kita mau nge-breed MG nih. MG dari hasil silangan sendiri. Jadi kalau untuk cupang MG itu, nah tuh mungkin teman-teman pemula belum tahu ikan MG. Ini toplesnya kotor banget guys tuh. Kotor banget, cuma kalau air sih insya Allah bersih. MG dan yang kita juga dapat dari warna-warna multi Nemo multi sama Nemo Avatar nih guys. Cuma untuk Nemo Avatar sendiri warnanya belum ini banget, belum mecah. Awalnya kita dapat mecah, dan yang gede malah jadi kayak gini tuh. Tuh guys, jadi untuk dia gede malah badannya malah balik ke basegirl tuh. Cuma saya suka aja pomnya tuh dari ekornya tuh. Ini bakal saya cari pasangannya untuk female-nya. Nanti biar saya lanjut inbreed lagi. Jadi biasanya kalau di inbreed dari hasil silangan genetiknya makin kesini makin kuat guys tuh. Ini kan puspakan kutir, jadinya ikan gak berhenti-berhenti kayak gini, perutnya gede tuh guys. Jadi menurut teman-teman cakep gak nih ikan-ikan kayak gini nih, ikan-ikan silangan nih. Jadi ikan-ikan silangan itu ikan-ikan yang emang bukan dari Landia. Terus kita juga mau update lagi nih yang MG itu. Jadi kalau untuk MG, mana yang MG ya? MG sebenarnya udah kita pairin sih. Ini rencana kita mau kita breedin. Jadi karena usianya masih belum masuk ke 4 bulan, baru 3 bulan setengah. Takutnya malah ntar anakannya nggak banyak. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba aja ngitung-ngitung biar si female ini ngegedein perut kayak gitu tuh. Ini kan MG nih guys, MG nih. Nih, ini male-nya nih. Cuma sih pengennya saya silang, yang nyari ikan-ikan yang ada bercak-bercaknya di ujung ekornya tuh, yang lagi rame kayak sekarang gitu tuh guys. Jadi untuk PMG sendiri sebenarnya kalau dari ekornya bagus guys tuh, pomnya tuh. Pomnya lebar kalau MG kayak gini tuh. Ya, jadi untuk ikan-ikan MG kayak gini udah nggak usah diragukan lagi ya untuk pomnya, bukan ekornya tuh. Jadi ini rencana mau kita breed nih. Cuma lagi-lagi sayangnya ini matanya hijau tuh, bawa glopis. Karena ya gitu, kalau untuk glopis sendiri ada yang suka ada yang enggak, mungkin selera ya. Tapi sih kalau menurut saya bagus nih untuk ikan-ikan yang mata hijau-hijau kayak gini tuh. Tuh, ikan hijau, ikan cupang yang bisa dibilang genetiknya tuh yang kekinian lah kayak gitu guys tuh. Tuh guys. Kayaknya boleh nih kita breed ya, karena udah masuk ke 3 bulan setengah lah. Ini akhir bulan mau 3 bulan, enggak sih, di sekitar tanggal 15 ini udah masuk ke 4 bulan. Tapi nggak apa-apa, kita coba jodohin aja nih guys. Mudah-mudahan ini jadi dan hasilnya juga nanti bakal banyak di sini guys. Jadi kalau untuk step breeding ikan cupang sendiri, kalau saya biasanya nggak langsung digabungin untuk si jantan betinanya.
Jadi kalau untuk jantan betinanya saya lebih milih penjodohan, karena untuk penjodohan sendiri kalau saya sih menghindari resiko. Resiko kenapa? Resiko takutnya si jantan posisinya galak banget, malah ntar si betinanya malah mati dihajarin sama si jantan tuh. Jadi kalau saya sih lebih milih penjodohan, karena itu kalau untuk penjodohan sendiri resiko untuk ikan sakit atau ikan rusak tuh nggak terlalu gede-gede banget, kayak gitu guys tuh. Jadi mungkin teman-teman boleh komen-komen nih, kali di rumah beda, nggak dijodohin langsung close taruh gitu. Nah, terutama buat pemula nih, jadi untuk breeding ikan cupang itu disaranin kita tuh harus melakukan penjodohan gitu. Karena itu biasanya untuk penjodohan sendiri bisa menentukan untuk hasilnya ke depannya gimana tuh. Terutama untuk si jantannya bisa bikin buih apa enggak, si betinanya mau ngelipet apa enggak, kayak gitu guys tuh. Dah, tuh. Udah kita taruh nih, kita jodohin. Jadi kalau saya sih caranya gini tuh, ngejodohin ikannya nih. Jadi kita cek nanti si jantannya bisa bikin buih apa enggak. Kalau udah bisa berarti kita langsung lepas si betinanya. Jadi kalau misalnya nggak bisa, jangan, kita ganti pasangan kayak gitu guys. Tuh. Dan ini rencana kita, ini salah nih, ini kita sama plakat, harusnya sama HM lagi lah, ekornya ekor lebar nih. Cuma saya rencananya karena ini warnanya agak kayak mirip kayak grijel si jantannya, jadi kita mau kasih yang warna purple nih. Jadi kita pengen ngebrasnya warna ungu guys, biar cakep dah kayak gitu guys. Nih guys, untuk female-nya saya pengennya warna kayak gini nih, agak biru-biru keunguan. Cuma di ujung ekornya ini agak ngebras kayak gini tuh, mecah. Dan ini karena HM, jadi kita lanjut breedingin sama si half moon yang warnanya kayak grijel ini guys, kayak grijel yang kita pasangin itu nih kita taruh lagi dah. Jadi saya kira ini isinya si plakat, ternyata betinanya saya kira half moon, ternyata plakat guys tuh. nih pasangannya nih, kita mau lanjut inbreed ini dari ikan-ikan longpin nih kayak gini tuh. Jadi bang, ini kenapa dasinya pada mundur begini nih? Ini sih biasanya dulu waktu pas kecilnya saya sering buka sekatan. Jadi kalau sering buka sekatan malah jadi kayak gini guys. Kalau untuk ikan cupang half moon tuh. Nah tuh guys. Dan ini pasangan serasi nih. Dan ini warna male-nya ngebras biru kayak gini, dan si betinanya, female-nya warna ungu-unguan kayak gini nih. Tuh, half moon guys. Jadi untuk dumbo air glowfish nih guys, ikannya udah mulai perform juga nih, udah lumayan aktif nih guys. Ini ikan half moon ikan dumbo air silangan sama glowfish nih. Tuh. Jadi kalau untuk earnya belum maksimal banget, karena ya lagi-lagi ini baru setahun. Ya kita mau crossing lagi kalau mau nyari betina dari dumbo air sendiri guys. Jadi untuk perjalanan ikan crossingan itu lumayan lama, hampir bisa 2 tahun kalau pengen jadi genetiknya bener-bener bagus. Dan kalau misalnya udah jadi sih sebenarnya ada, cuma ya karena kita pengen ngeriset aja, pengen tahu untuk ikan-ikan cupang hasil silangan itu gimana hasilnya, dan ini buat dokumentasi aja guys. Jadi teman-teman tuh ada sedikit gambaran kalau ikan-ikan silangan ini nggak cuma berdasarkan atas omongan-omongan, tapi udah ada buktinya dari hasil video saya juga nih. Ini kebenaran kita dapet nih, warnanya lumayan cakep nih. Tuh. Ini warna-warna pineapple nih. Cuma karena earnya masih jadi big, belum dumbo, jadi belum gede-gede banget tuh. Nah, tapi untuk matanya sih lumayan cakep nih, udah pada hijau-hijau semua nih. Kayaknya ini male dua-duanya guys, bukan spare ini tuh. Cuma yang ini, sama udah hijau dua-duanya sih. Oh guys, udah main tuh. Cuma ini masih kecil nih, ukurannya masih segede kuaci, kecil banget. Enggak segede kuaci, ini agak gedean dikit lah, agak gedean guys. Nih guys, jadi karena ini udah mulai galak, udah kita jodohin langsung nih guys. Nah kita langsung jodohin lagi ya. Nih guys, tadinya niatnya kita mau ngebreed ini half moon glowfish. Saya kira itu ini betina, ternyata dia malah jantan guys tuh. Ini half moon glowfish, yang satunya hijau stabilo kayak gini, yang satunya udah mutasi ungu nih.
Jadi kalau untuk ikan-ikan glowfish kayak gini yang silangan multi, itu mutasinya nanti hijaunya bakal hilang nih, ketutup sama warna-warna multinya. Biasanya kayak gitu tuh. Nih ikan-ikan di rumah ternyata mutasinya kayak gini. Jadi buat teman-teman pemula jangan kaget kalau misalnya ngeliat ikan hijau kayak gini, nanti bakal ketutup nih badannya nih sama warna-warna kayak gini tuh. Jadi jangan kaget intinya gitu. Jadi untuk glowfish nanti bakal keluar warna ungu nih yang di saya ini bakal warna ungu keluar, nanti warna hijaunya bakal ketimpang sama warna-warna merah atau warna indukannya, biasanya kayak gitu guys. Jadi ini ternyata male dua-duanya, saya kira ini spare, ternyata male. Dan kita ada lagi nih ikan yang masih langka juga nih, masih langka dan jarang yang punya nih guys kalau saya lihat nih. Dari jenis double tail nih, double tail glowfish. Dan rencananya juga mau kita banyakin, cuma untuk female-nya sayangnya kita adanya DT CT. Jadi lebih ke krontel ini tuh. Jadi masih jarang banget nih, jarang yang punya DT glowfish kayak gini. Cuma saya sayangnya nggak banyak ikannya tuh. Jadi yang kemarin 10 ekor udah sempet saya kirim dan udah laku kejual. Dan yang ini sisanya nih tuh. Dia alhamdulillah banget guys. Jadi untuk ikan-ikan silangan ini ternyata buat saya sih membawa rezeki juga. Karena kenapa? Karena untuk ikan tren-tren sendiri saya naiknya untuk ikan silangan ini ternyata harga jualnya masih lumayan dan masih laku dijual kayak gitu guys. Jadi ya ini bisa jadi potensi juga sih untuk kembang-kembangin warnanya sendiri. Tuh. Saya mau cetak ikan warna gimana pun ya ini juga, tapi untuk genetik biasanya saya nggak langsung asal jual. Kecuali yang udah jadi warnanya tuh. Jadi untuk glowfish sendiri biasanya udah pasti jadi. Yang penting kita pilihnya kalau dari half moon ya half moon, kalau untuk DT ya DT. Jadi tinggal lanjut di inbreed aja tuh. Kecuali yang kita pengen bikin ear yang awalnya kita nyelangin itu sama jenis plakat. Jadi kalau untuk warna glowfish hijau kayak gini sebenarnya tuh pengen ngilangin warna selo itu aja guys. Tuh, jadi kalau untuk ikan-ikan pure murni genetik yang nggak saya silangin untuk glowfish sendiri masih progres, terutama untuk ikan-ikan kayak half moon gold, super gold, terus DT multicolor ada, cuma itu ya belum jadi banyak banget tuh. Paling di rumah tuh bayangan ikan silangan tuh kayak gini tuh. Terus juga ada warna-warna pokoknya aneh-aneh lah guys. Jadi kita mau jodohin aja nih, lumayan nih sayang nih biar kita punya banyak double tail glowfish. Harapannya sih kayak gitu guys. Ini kita jodohin, kita taruh. Ini air lama guys. Jadi untuk buat teman-teman yang pengen ngejodohin breeding ikan, ini pastikan airnya air lama, jangan air baru. Karena lagi-lagi kalau air baru kita nggak tahu kondisinya. Biasanya kalau untuk air lama kita enak tuh untuk perawatan sendiri. Jadi air lama itu tinggal kasih garam aja, nanti ketahuan lah untuk ikannya. Kalau misalnya dia ngeluarin buih, berarti ikan nyaman sama airnya. Kalau enggak ya tinggal ganti gitu aja guys, nggak usah ribet-ribet ya. Jadi untuk medianya juga nggak terlalu pusing-pusing banget. Kita harus beli tempat kue, harus kita pakai media yang khusus buat breeding, pakai styrofoam ya sekiranya ada di rumah apa ya udah coba aja. Dan kita juga dapat avatar hulek nih. Cuma ini kita dapat female. Untuk male-nya paling nanti bakal kita silangin juga nih. Untuk male-nya nanti bakal kita silangin sama avatar juga paling kayak gitu guys. Atau pakai Nemo bisa, avatar Nemo tadi nih tuh. Ini avatarnya nih, avatar hulek nih. Tuh, avatar hulek warnanya hijau stabil kayak gini. Ini kalau misalnya dia bener-bener mati maksimal banget untuk mutasi hitamnya, hijaunya pasti bakal tutup tuh. Cakep pokoknya nanti nih. Ini kita dapat female-nya dan kita nyiapin male-nya ya. Jadi sih saya lihat di situ ada tuh. Jadi kalau saya sih ini mainnya outdoor, jadi kena kejemur langsung matahari. Kalau ganti air kita seminggu sekali, jadi wajar kalau misalnya nggak kelihatan di toples. Kita reviewnya di sini aja nih. Tuh, jadi karena ada teman yang komen, bang review dong yang jelas, taruhnya di tempat akrilik sama solid selfie. Jadi ini kita siapin semua nih, biar teman-teman para penonton kita puas tuh. Jadi lebih lihat detail ikannya. Dan kita nyari male-nya nih guys untuk pasangan ini sendiri, avatar hulek dari glowfish guys. Coba iseng-iseng aja. Tapi kalau pengen hasilnya maksimal itu biasanya di 4 bulan up. Tuh, kayak gini guys tuh. Ini mau kita lanjutin nih. Mudah-mudahan nanti bakal jadi banyak avatar hulek di rumah tuh. Jadi karena
udah cukup kayaknya guys waktu ya. Jadi kita udah lumayan banyak juga ikan-ikan yang kita review yang ada di rumah, dan sebenarnya masih ada lagi sih nih. Tuh masih ada lagi tuh ikan-ikan jenis AMPK. Terus yang dumbu air juga, lavender, yang hasil silangan. Terus pokoknya masih ada nih ikan-ikan yang di rumah yang longfin juga. Nanti bakal kita update lagi ya next video guys. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.